Karena di masa pandemi ini everything is unpredictable. Jadi kalian harus pinter-pinter mengontrol hati dan perasaan, pikiran juga pastinya, gimana caranya untuk bisa pinter-pinter bikin plan supaya bisa menikah di masa pandemi ini Pak. Halo guys, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya di masa PPKM ini. Pandemi dan PPKM pasti berlalu asalkan kita bisa patuh dengan protokol kesehatan. Jadi, jangan pernah abai dengan protokol kesehatan ya. Oke, di video kali ini aku akan nge-share mengenai pernikahan dengan warga negara asing lagi, karena di video aku yang sebelumnya itu aku mendapatkan cukup banyak antusiasme dari para viewers aku. Aku juga dapat beberapa DM di Instagram mengenai video tersebut, pertanyaan mengenai persiapan dokumen untuk menikah dengan warga negara asing. Jadi di video ini aku akan nge-share tips apa aja yang harus kalian persiapkan sebelum menikah dengan warga negara asing. Karena untuk menikah dengan warga negara asing itu agak tricky, sebab birokrasi di Indonesia sedikit lebih rumit untuk kalian yang menikah beda negara dibandingkan pernikahan sesama WNI. So, tonton sampai habis ya video aku ini. Tapi sebelum aku lanjut, seperti biasa aku meminta subscribe, like, share, dan komen ya di video ini. Oke guys, tips yang pertama adalah kalian harus mencari semua informasi mengenai dokumen apa aja yang dibutuhkan, juga mengenai kebijakan apa aja yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Karena sekarang adalah masa pandemi, jadi pasti ada beberapa kebijakan yang berbeda dibandingkan di masa normal. Karena hal ini akan membantu kalian untuk menolak oknum-oknum yang akan berusaha memanfaatkan kalian. Karena kalau kalian nggak tahu, itu mudah banget pasti dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berpengalaman gitu. Jadi hal ini penting banget, kalian harus cari tahu semua info mengenai pernikahan dengan warga negara asing, mengenai mengadakan resepsi pernikahan, mengenai dokumen, mengenai semuanya. Yang kedua adalah persiapkan dokumen dengan matang, karena di masa pandemi ini keluar masuk negara asing itu nggak mudah. Jangan sampai calon kalian ketika sampai di Indonesia hanya karena dokumen yang tidak matang, beliau harus balik lagi ke negaranya untuk mengurus dokumen dan kembali lagi ke Indonesia. Ini selain memakan biaya, juga memakan waktu pastinya, karena di masa pandemi keluar masuk negara asing itu nggak mudah. Jadi persiapkan semua dokumen dengan matang sebelum pernikahan. Selanjutnya, hal ini agak sensitif tapi aku harus ngasih tahu bahwa menikah dengan WNA itu butuh dana lebih dibandingkan menikah dengan WNI. Jadi bukan dana lebih untuk resepsi, bahkan untuk PCR, suami aku harus melakukan 3 kali PCR. Yang pertama untuk visa, pembuatan visa. Yang kedua untuk masuk ke Indonesia, jadi 2 hari sebelum keberangkatan harus PCR. Kemudian 1 hari sebelum balik ke negara dimana suami aku tinggal. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk menikah dengan warga negara asing dari segi visa, PCR cukup menguras kantong, terutama PCR. Karena kalau misalkan kami menikah di masa normal, mungkin kami tidak perlu mengeluarkan PCR. Kami juga tidak perlu membayar untuk visa bisnis, karena bisa menggunakan visa on arrival yang pastinya jauh lebih murah. Kemudian mentranslate dokumen, karena semua dokumen yang diberikan ke KUA harus dalam bahasa Indonesia, karena mungkin ada beberapa KUA yang sudah menerima dalam bahasa Inggris, tapi mostly kayaknya masih harus dalam bahasa Indonesia. Jadi semua dokumen harus ditranslate ke bahasa Indonesia. Dan pengalaman aku untuk mentranslate satu dokumen itu, 1 halaman itu aku menghabiskan biaya sekitar 75.000. Dan yang aku translate itu nggak cuma 1-2 lembar halaman. Jadi ya lumayan juga untuk mentranslate dokumen. Kemudian buat kalian yang setelah menikah akan ikut tinggal di negara domisili suami atau di negara asal suami, pastinya kalian harus melegalisir buku nikah. Dan lagi-lagi ini juga akan
merogoh kocek kalian. Mungkin tidak terlalu besar dibandingkan sebelum pernikahan, tapi tetap membutuhkan biaya untuk mentranslate dokumen, untuk melegalisir beberapa dokumen. Jadi yang pasti biaya pernikahan dengan WNA itu sedikit lebih besar, di luar resepsi, di luar yang lain-lain. Kemudian yang keempat, tips yang keempat dari aku yaitu persiapkan plan lebih dari satu plan. Jadi pengalaman aku sebelum menikah dengan suami aku, kami menyiapkan plan itu 3 plan. Yang pertama, kalau memungkinkan untuk menikah di bulan November, waktu itu ternyata nggak memungkinkan karena sampai bulan September Saudi belum membuka penerbangan internasional. Jadi cukup beresiko kalau suami aku harus terbang ke Indonesia, dikhawatirkan tidak akan bisa kembali ke Arab Saudi gitu. Selanjutnya plan kedua kami menikah di bulan Januari karena salah satu news yang kami baca bahwa Saudi akan membuka international flight di tahun depan, dimana waktu itu kami baca di tahun 2020, jadi insya Allah di bulan Januari akan membuka penerbangan. Tapi alhamdulillah kami bisa menikah di bulan Desember karena waktu itu salah seorang teman suami aku bilang bahwa udah bisa melakukan penerbangan internasional di Saudi. Jadi waktu itu kami langsung buru-buru siapin dalam waktu sekitar 1 bulan atau 3 mingguan, aku lupa. Mempersiapkan semuanya dalam artian di sini bukan dokumen, karena dokumen udah kami persiapkan jauh-jauh hari. Jadi persiapan semuanya di sini seperti catering, dekor dan segala macamnya. Jadi dipersiapkan dalam waktu sekitar 1 bulanan. Alhamdulillahnya kami bisa menikah di bulan Desember, dan ternyata setelah suami aku balik ke Arab Saudi lagi, gak berapa lama itu Saudi ngeblok Indonesia. Itu sekitar 2 hari sebelum aku berangkat ke Arab Saudi di bulan Februari. Dan sampai sekarang Indonesia masih diblok oleh Arab Saudi. Tips terakhir dari aku yaitu kesabaran ekstra dan jaga kesehatan. Karena di masa pandemi ini everything is unpredictable. Jadi kalian harus pinter-pinter mengontrol hati dan perasaan, pikiran juga pastinya, gimana caranya untuk bisa pinter-pinter bikin plan supaya bisa menikah di masa pandemi ini pastinya, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Kenapa aku bilang harus ekstra sabar dan jaga kesehatan? Karena setelah menikah pun kalian masih harus melegalisir buku nikah kalian. Jadi setelah ijab kabul terucap dan resepsi terlaksana, itu belum selesai teman-temanku yang menikah dengan WNA. Juga untuk mengurus visa untuk ikut dengan suami ke negara asalnya buat kalian yang akan tinggal di luar Indonesia gitu. Jadi itu adalah video dari aku mengenai tips untuk menikah dengan warga negara asing di masa pandemi. I know everything is unpredictable for now, tapi aku yakin kalian bisa membuat plan lebih dari satu supaya pernikahan kalian tetap terlaksana, dan percaya bahwa niat baik itu pasti akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap semangat untuk mempersiapkan pernikahan kalian ya. Semoga semuanya lancar, everything smooth. Aku doain dari sini ya. Terakhir dari aku, jangan lupa subscribe channel aku, juga share dan komen di video aku ya. Assalamualaikum.